Bab keempat. Ting, tong. Bel pintu berbunyi. Aku yang tengah beberes kamar langsung beranjak menuju ke depan. Sekilas kulihat jam di tanganku tepat menunjukkan pukul 2 siang. Siapa yang datang, ya? Batinku. Jangan-jangan tukang penagih hutang. Tapi, bukankah panci yang kemarin dibeli Mas Abraham dengan cara dicicil sudah kulunasi semua? Tambahku sembari membuka pintu di hadapanku. Cekrek. Halo Mbak Aupi. Nampak Tikalah yang sedang berada di hadapanku. Hai, Tika. Tumben siang-siang kesini. Iya nih, Mbak. Soalnya aku lagi ada perlu sama Mbak Aubi. Perlu? Ya, Mbak Aubi lagi sibuk. Enggak, sih, Tik. Aku boleh minta tolong sama Mbak Aubi. Minta tolong apa? Ajarin aku masak yuk, Mbak. Masak? Aku, tuh, pengen sekali-kali masakin si Ariel. Mbak Aupi jago masak, kan? Bisa. Tapi aku nggak terlalu jago. Bohong. Kemarin aku sempat dengar. Kok, pas Mas Abraham muji-muji masakannya Mbak Aupi? Aku sesaat hanya tersipu malu menanggapi ucapan Tika sembari membatin. Mas Abraham, Mah, semua makanan dikatakan enak. Bahkan mungkin kotoran kerbau yang kutaruh di atas piring pun pasti dianya juga akan bilang enak. Yuk, Mbak. Tika meraih pergelangan tanganku. Tapi, Tik. Please, Mbak. Mau, ya, nolongin aku. Tika nampak memohon, hingga akhirnya aku pun tak bisa menolaknya begitu saja. Baiklah. Yes. Makasih Mbak Aupi. Tika terlihat begitu girang sembari kembali meraih pergelangan tanganku, dan kemudian sedikit menarikku agar aku segera mengikuti langkahnya. Loh, kita mau kemana? Aku kebingungan. Ke rumahku lah, Mbak. Mbak Aubi ngajarin masaknya di sana saja. Kenapa nggak di rumahku saja? Aku udah persiapin bahan-bahannya, Mbak. Tinggal eksekusinya aja yang belum. Jelas Tika. Akhirnya kami pun sampai di rumahnya. Ia langsung membawaku ke ruangan dapur. Ruangan yang lumayan besar dan indah. Tetapi sayang, ruangan itu nampak bersih sekali. Tak ada sedikit pun tanda-tanda bekas aktivitas memasak di dalamnya. Seperti noda minyak yang tak bisa hilang, bau sayur busuk di kulkas, bau bawang di sudut ruangan, atau sekedar kuah makanan yang tumpah. Keadaan ini menunjukkan bahwa benar Tika memang tak bisa memasak. Dan mungkin jarang sekali menjamah ruangan ini. Aku, tuh, rencananya mau masak opor, Mbak. Makanan kesukaannya Ariel. Nih, bahan-bahannya udah aku siapin semua. Ucap Tika sembari menunjukkan bahan seperti ayam yang sudah diiris-iris, santan kelapa, kunir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahannya ada yang kurang nggak, Mbak? Tunggu, aku cek dulu. Aku pun melihat dengan saksama bahan di atas meja dapur di hadapanku tersebut. Kamu tak punya daun serai? Tanyaku. Ah, iya. Aku lupa membelinya, Mbak. Tika nampak memukul pelan kepalanya sendiri. Tunggu. Ya, Mbak. Aku akan beli dulu di warung ujung sana. Tika hampir melangkah menuju ke pintu keluar dapur. Tunggu, Tik. Aku menghentikannya.
Ya, Mbak. Kalau kamu pergi, aku gimana? Mbak Obi tunggu di sini dulu, ya? Tapi, Tik, aku. Ayolah, Mbak. Aku nggak akan lama, kok. Oke. Tika pun benar-benar pergi dari hadapanku tanpa menunggu persetujuan dariku. Meninggalkanku sendirian di ruangan dapur yang begitu asing buatku. Sesaat aku pun terlintas ide. Daripada aku hanya terbengong menunggu kedatangan Tika pulang dari warung, lebih baik aku menyiapkan dulu peralatan yang akan kami gunakan nanti untuk memasak. Maka aku pun segera mengambil barang-barang yang kubutuhkan. Agak susah memang jika bukan dapur milikku sendiri. Aku harus berkeliling terlebih dahulu untuk menemukannya. Aku mengambil panci, mangkok, pisau, penggorengan, dan terakhir aku mencari keberadaan tatakan yang tak kunjung kutemukan. Di sekitaran rak piring, di dalam almari dapur bagian atas, bahkan di bawah di tempat penyimpanan, barang tersebut sama sekali tak nampak. Pandanganku terus saja menelusuri seluruh penjuru ruangan yang sedang kusinggahi ini. Ruangan yang berhimpit-himpitan langsung dengan ruangan kamar mandi. Hingga akhirnya aku melihat barang yang sedang kucari tersebut bertengger di sebuah rak kecil samping pintu kamar mandi. Huff. Aku sesaat bernafas lega karena akhirnya bisa menemukannya. Aku berniat mengambilnya. Aku berjalan ke arah rak kecil tersebut. Tetapi belum sampai hal tersebut kulakukan, tiba-tiba saja seseorang keluar dari dalam ruangan kamar mandi. Dan tak sengaja aku pun menabrak tubuhnya dengan lumayan keras. Au! Aku pun membekik bebarengan dengan seseorang yang kutabrak tersebut. Ariel! Ucapku spontan setelah menyadari seseorang tersebut adalah Ariel, suami Tika. Ia kini tepat berdiri di hadapanku. Dengan bertelanjang dada dan hanya berbalut handuk di pinggulnya. Aroma wangi sabun pun menyeruak seketika. Rambut basah dan tubuhnya yang belum sepenuhnya kering seolah menjelaskan bahwa ia baru saja melakukan aktivitas mandi di dalam sana. Maaf. Aku spontan menutup mataku. Rasanya aku tak sopan jika harus melihat tubuh telanjang selain tubuh suamiku. Kudengar ia malah tertawa kecil. Mataku pun sedikit kubuka. Dan benar, bibirnya terlihat mereka sembari melihatku. Kenapa ketawa? Mbak Albi sangat lucu. Serunya sembari menundukkan tubuh tingginya agar dapat melihat jelas ke arahku. Aku pun kebingungan dengan maksud ucapannya. Lucu? Iya lucu. Cuma lihat dada seperti ini saja, wajahnya langsung merah kayak tomat. Kenapa? Dadaku seksi? Ya Mbak. Mbak Albi menyukainya. Menyukai apa? Dadaku. Hahaha, enggak lah. Sanggahku dengan tawa kecil yang kupaksakan. Bohong. Buktinya dari tadi dipegangin terus. Maksudnya? Aku berusaha mencerna ucapannya. Glek. Oh, tidak. Batinku. Aku baru tersadar. Benar apa katanya. Rumahnya sedari tadi telapak tanganku terus mendarat di permukaan dada telanjang Ariel. Maka dengan gerakan refleks, kutarik kedua tanganku agar tak lagi melakukan hal tersebut. Hihihi. Ariel lagi-lagi menertawakanku. Nggak apa-apa kok, Mbak. Kalau pengen dipegangi lagi. Nih. Ariel mendekatkan tubuhnya ke arahku. Hingga posisi kami pun jadi benar-benar begitu dekat. Ariel? Aku terbata untuk berucap sesuatu.
Dan lagi-lagi responnya adalah sebuah tawa seperti yang baru saja. Hehe, bercanda kok. Celetuknya sambil mengoyak-ngoyak rambut di puncak kepalaku. Seolah ia sedang berhadapan dengan gadis kecil yang sangat menggemaskan. Apa yang sedang ia lakukan? Aneh, seharusnya aku marah dengan perbuatannya. Tetapi entah mengapa, aku membiarkannya saja dan malah sedikit merasa senang diperlukan ia seperti itu. Maaf ya Mbak. Aku nggak tahu kalau Mbak Aubi ada di sini. Ucap ia kemudian, membuyarkan apa yang tengah kupikirkan. Kali ini ia berubah manis, tak nampak nakal seperti sebelumnya. Aku nggak sopan ya, bertelanjang dada di hadapannya Mbak Aubi? Tambah ia. Aku pun hanya menggeleng pelan sembari menatap matanya yang begitu teduh dan lembut. Jantungku tiba-tiba berdetak tak karuan, seperti yang aku rasakan kemarin. Bahkan kali ini detakannya lebih keras dan seperti tak terkendali. Berdesir sangat tak mengenakan. Mungkin karena posisi kami yang saat ini begitu dekat satu sama lain. Hingga aku pun sampai dapat merasakan kehangatan tubuh Ariel dengan sangat jelasnya. Apalagi jika aku mengingat, bukankah baru saja tak sengaja aku telah menyentuh kulitnya? Tubuh kami seolah saling menjamah. Dan entah mengapa aku jadi sedikit bisa merasakan apa yang tengah dirasakan wanita yang sempat bercinta dengan Ariel di malam itu. Pasti begitu nikmat. Ah, ya Tuhan! Apa yang sedang kupikirkan? Aku merutuk diriku sendiri. Ariel! Terdengar suara Tika yang tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur. Ia segera berjalan mendekat ke arah aku dan Ariel yang masih berdiri saling berhadapan. Kebiasaan, ya, kamu. Kalau mau mandi nggak bawa baju ganti sekalian? Umpat Tika sembari mencubit lengan suaminya. Lihatlah, Mbak Aubi sampai ketakutan lihat kamu. Dia itu bukan seperti wanita-wanita yang sering ngejar-ngejar kamu. Mbak Aubi itu wanita baik-baik. Nggak akan tergoda melihat wajah tampanmu itu. Apalagi sambil bertelanjang dada kayak gitu. Ariel malah tertawa kecil mendengar omelan sang istri. Lalu setelah itu, ia segera berlalu pergi setelah sebelumnya ia melemparkan senyum nakalnya kembali ke arahku. Tik, aku boleh nanya sesuatu nggak? Ucapku beberapa saat kemudian saat aku dan Tika hanya berdua saja di ruangan dapur yang tengah kami singgahi. Nanya apa Mbak? Tadi aku dengar kamu sempat bilang wanita-wanita yang ngejar-ngejar suamimu. Itu maksudnya apa? Oh, itu. Biasa Mbak, kalau cowok cakep kayak Ariel, kan, rawan godaan. Banyak wanita-wanita yang suka sama dia. Suka? Sebelum menikah, kan, dia jadi idola. Makanya, suatu kehormatan banget bila akhirnya dia milih aku yang hanya seperti ini. Terang Tika sembari tersenyum. Sebuah senyuman yang menurutku sedikit terlihat aneh. Senyuman yang bercampur dengan aroma kesedihan. Sudah, yuk, Mbak. Kita mulai saja masaknya. Tika berusaha mengalihkan suasana. Sepertinya ia tak ingin aku mengetahui apa yang sebetulnya dipikirkannya. Baiklah. Ayo kita mulai saja. Ucapku akhirnya. Mbak Obi tunggu di sini ya. Perintah Tika sambil mendorong tubuhku menuju ke ruang makan. Kulihat Ariel sudah duduk tenang di sana. Tika menyuruhku duduk di meja makan tersebut. Tepat di hadapan Ariel. Mbak Obi jangan kemana-mana. Aku akan menyiapkan makanan dulu sebentar. Ucap Tika. Namun aku berusaha berdiri,
Dan tentu saja Tika melarangku dengan memegang tubuhku agar kembali duduk di meja makan. Aku mau pulang saja, ucapku. Enggak boleh. Mbak Aubi harus ikut makan bersama kami. Tapi, ayolah Mbak. Anggap saja ini bentuk terima kasihku karena Mbak Aubi udah ngajarin aku masak. Papar Tika. Mau ya Mbak? Matanya terlihat memohon. Aku pun terpaksa mengiyakan permintaannya. Ia segera masuk kembali ke dapur. Sedangkan aku terjebak di suasana canggung bersama Ariel. Laki-laki ini memperhatikanku. Aku pun hanya melempar senyum terpaksa ke arahnya. Lagi-lagi Ariel tertawa pelan seperti saat di dapur beberapa saat yang lalu, dan lagi-lagi aku bingung apa yang sedang ia tertawakan. Kenapa? Tanyaku. Sungguh, Mbak Aubi benar-benar sangat lucu. Jawabnya. Aku nggak bisa bayangin dulu bagaimana perkenalkan pertama kali Mbak Aubi dengan Mas Abraham. Mbak Aubi kayaknya pemalu, kayaknya takut sama laki-laki. Tuh lihat, ngobrol gini aja wajahnya lagi-lagi memerah kayak tomat. Spontan aku langsung memegang wajahku yang memang terasa memanas. Ariel pun kembali tertawa. Mbak Aubi jarang, ya, bergaul sama laki-laki lain. Iya. Aku nggak suka bergaul dengan laki-laki lain. Kalau sama aku? Hah? Aku sedikit terkejut. Ia menantikan jawabanku. Kan, kita tetanggaan. Jadi mau nggak mau ya kita harus bergaul. Kalau bergaulnya lebih dari sekedar tetanggaan, gimana? Maksudnya? Jadi selingkuhanku mungkin. Hah? Aku begitu terkejut. Dan dia malah langsung tertawa. Hei, bercanda kok. Ucapnya sambil melakukan perbuatan yang seperti tadi. Mengoyak rambut di puncak kepalaku. Mbak Aubi sudah lama menikah dengan Mas Abraham. Ariel mengalihkan pembicaraan setelah tawanya mereda. Aku mengangguk pelan tanpa bersuara. Berapa lama? Aku lupa pas Mas Abraham memberitahukannya waktu itu. 5 tahun. Jawabku gugup. Benarkah? Kok Mbak Aubi masih kelihatan muda? Kayak seumuran sama aku. Waktu itu aku menikah muda. 20 tahun Mas Abraham melamarku. Oh, pantas. Masih kelihatan cantik. Hah? Aku lagi-lagi kaget dengan ucapannya, sehingga Ariel untuk kesekian kalinya kembali tertawa melihat reaksiku. Lagi bicarain apa kalian? Seru Tika yang tiba-tiba muncul sembari membawa nampan berisi sayur opor dan beberapa lauk di atasnya. Lagi ngomongin Mbak Aubi? Jawab Ariel begitu santainya. Sedang Tika, ia hanya tersenyum kecil sembari meletakkan apa yang dibawanya ke atas meja makan. Tada sayur buatanku bersama Mbak Aubi telah siap dinikmati. Tika segera duduk. Kami pun berniat langsung menikmati sayur opor yang memang kelihatan menggoda. Dearte. Tiba-tiba handphoneku berbunyi. Ada sebuah panggilan masuk. Mas Abraham! Aku sontak kaget. Seketika aku lihat jam yang tertempel di pojokan ruangan. Sudah menunjukkan jam 5 sore. Waktu di mana Mas Abraham telah pulang ke rumah sehabis bekerja. Aku cepat-cepat mengangkat panggilan tersebut. Halo, Mas? Aubi,
Lagi di mana kamu? Bentak Mas Abraham yang mungkin terdengar juga oleh Ariel dan Tika. Aku di rumah Tika, Mas. Aku... Oh, kamu keluyuran ya? Suamimu kerja keras banting tulang. Kamu malah enak-enakan keluyuran. Hah? Bukan, Mas. Aku hanya... Cepat pulang! Suara Mas Abraham semakin melengking. Setelah itu, ia pun menutup panggilannya. Aku segera beranjak. Ariel dan Tika pun hanya memperhatikan. Mereka mungkin tahu apa yang terjadi. Karena sorot mata mereka, seperti iba melihatku. Maaf ya, aku harus segera pulang. Pamitku sembari pergi meninggalkan mereka. Aku antar, Mbak. Ucap Tika sembari beranjak dari tempat duduknya. Begitupun Ariel. Mereka berdua nampak mengikuti langkahku yang tergesa-gesa dari belakang. Cekrek. Pintu rumah Ariel dan Tika kubuka. Tetapi tiba-tiba saja, di hadapanku sudah nampak Mas Abraham dengan raut wajah marah yang luar biasa. Ayo pulang! Ketus Mas Abraham sembari meraih pergelangan tanganku dan menarik tubuhku dengan begitu kasar. Kini, aku malah terlihat sedang diseretnya mirip kerbau di sawah pas ngambek gak mau ngebajak. Ariel dan Tika hanya memperhatikan. Mereka tak bisa berbuat apa-apa untuk menolongku.